Terol Chess. Kalau kalian ingat, beberapa waktu yang lalu, pertandingan saya kalah melawan Gotham Chess diupload di channelnya Gotham Chess. Nah, tadi malam RL Chess bermain melawan Gotham Chess, teman-teman. Dengan format yang sama, catur 3 menit. Yap, kali ini RL Chess memegang buah putih. Kalian harus nonton. RL Chess memulai dengan langkah D4, Gotham Chess G6, putih 4, hitam gajah G7, putih kuda C3, hitam A6. Ini merupakan pembukaan modern defense, teman-teman. Kekuatan dari hitam adalah gajah di petak G7-nya ini. RL Chess lanjutkan dengan gajah E3. Kemudian hitam D6, putih F3, hitam kuda C6, putih menteri D2. Nah, teman-teman, gaya yang aku pakai ini merupakan gaya permainan Garry Kasparov pada masa prime-nya untuk merespon modern defense atau proc defense. Hitam melanjutkan dengan serangan E5 guna menyerang ke petak pion D4. RL Chess lanjutkan dengan kuda G ke petak E2. Nah, kenapa RL Chess nggak mau dorong pion D5? Karena kudanya akan nangkring di petak D4 dan itu akan menyulitkan, teman-teman. Ya, walaupun kita dapatkan ancaman ya dengan kuda ke petak E2, tapi dia masih bisa kontrol lagi dengan menteri F6 dan nanti bisa dorong dengan D3. Ini nggak enak, teman-teman. Oke, jadi RL Chess nggak mainin itu. Dan RL Chess mainkan langkah kuda G ke petak E2. Kemudian hitam merespon dengan kuda G ke petak E7, putih D5, hitam kuda B8, dan gajah H6. Nah, gajah H6 dianggap langkah yang salah, tapi menurut saya ini natural ya teman-teman, karena event Grandmaster top dunia pun tidak selalu sama dengan engine. Nah, teman-teman, apa sih tujuan dari gajah H6? Ya, tujuannya nggak lain nggak bukan ya. Kalau kita mau menyerang pemain hitam dengan gaya gajah Fianchetto seperti ini, yang terbaik ya kayak gini nih setupnya, yaitu dengan menukar gajah gelap. Atau kita hilangin aja gajah Fianchetto-nya dia di petak G7. Nah, menariknya teman-teman, ada jawaban menarik dari Gotham Chess. Dia jalan kuda F5. Ya, namanya juga streamer catur ya, jadi ada langkah triknya nih. Kalau kita terpancing makan kuda di petak F5, apa jawaban dia? Dia bakal jalanin menteri H4, skak dan dapat gajah. Dan ini akan enak buat dia, teman-teman. Karena dia punya sepasang gajah di permainan yang terbuka. Jelas dong, ingat tips dari RL Chess bahwa pemain master, bergelar master ya, cenderung tidak pernah memberikan perwira secara cuma-cuma. Jadi kalian harus waspada. RL Chess langsung merespon dengan tujuan utama, gajah memukul gajah, kuda memukul gajah, dan lanjutkan dengan menteri H6. Gotham melanjutkan dengan lakukan rokade pendek. Kemudian RL Chess G4, tujuannya apa? Untuk mencegah F5. Nah, kenapa sih kita harus jalanin G4? Karena kalau kita jalanin H4, dia bakal F5. Nah, kita bakal ditutup nih dengan F4. Contohnya kalau kita rokade F4. Kenapa aku jelasin sedetail ini, teman-teman? Supaya kalian tahu kalau RL Chess main tuh bukan hanya sekedar mendorong-dorong saja, tapi ada idenya di balik setiap langkah. Nah, kemudian hitam F5 tetap lanjutkan idenya. Kemudian saya benteng G1, ancam skakmat, dia menteri F6. Otomatis saya harus melakukan pertukaran menteri. Kenapa? Karena kalau menolak, ya dia akan ada ancaman pion memukul pion E4 dan ada ancaman dari gajah mengancam menteri. Menteri memukul menteri, benteng memukul menteri, dan kuda G3. Kemudian hitam benteng G6. Karena kuda G3 tujuannya kuda H5 ya. Melanjutkan serangan dari pin benteng G1. Gotham Chess benteng G6. Bagaimana RL Chess lanjutkan permainan? RL Chess mainkan langkah gajah H3. Memberikan tekanan pada gajah C8. Gotham Chess gajah D7. Kemudian saya melakukan pertukaran pion di petak F5 dan menukar gajah dengan kuda. Kenapa? Karena menurut saya ini lebih enak kuda. Kemudian saya lanjutkan dengan rokade, ada ancaman gajah F5. Gotham Chess gajah H3 dan saya kuda G ke petak E4. Kemudian hitam kuda D7, putih kuda G5, hitam gajah F5, putih H4. Hitam mainkan benteng F8, putih H5, hitam benteng G7, putih lanjutkan dengan kuda C4 dan hitam H6. Langkah blunder di langkah ke-25 yang menjadikan saya pemenang di 2 langkah berikutnya. Bisa tebak apa langkah yang harus dimainkan oleh RL Chess?
Congratulations kalau kalian punya ide kuda E6. Boom. Dan dia menyerah setelah pertukaran gajah dan kuda. Ada yang tahu kenapa kalau misalkan dia jalan kuda B6? Yap, tinggal dorong aja pionnya bang. Betul sekali, karena benteng tidak bisa memukul pion. Apabila benteng ke petak E8 bagaimana bang? Maka kuda F6 skak, apabila raja ke petak G7, ya pertukaran ini juga sudah menang ya teman-teman ya. Kuda makan benteng, dia benteng makan benteng, benteng makan benteng. Kalau raja makan kuda, RL Chess akan lanjutkan dengan jalan benteng G6. Dapat lagi deh pionnya. Ya kalau nggak mau nyerah sih, emang belum mati, tapi ujungnya juga akan kalah teman-teman. Nah, aku punya pertanyaan lagi nih teman-teman. Kan bisa jalan lain ya, gimana kalau misalkan dia jalan kuda F6 guys? Apa yang akan kalian lakukan? Ya maka mendorong saja pion E7. Tujuannya akan sama ya, yaitu makan benteng di petak F8. Kalau dia benteng F7, maka RL Chess kuda memukul kuda, benteng memukul kuda, dan pion promosi. Nah, bagaimana jika dia pilih lain lagi? Nggak ada ya teman-teman ya, karena kalau benteng memukul benteng, maka benteng memukul benteng, skak, dan raja geser, kuda akan jatuh. Jadi harusnya Gotham Chess jalan apa dong setelah kuda E6? Ya kuda E6 udah kalah ya, karena ancamannya mengancam benteng. Nih, kalau dia benteng makan benteng, ya benteng makan benteng, skak, dia dapat saya dapat benteng, menang juga. Nah, mungkin di jalan sebelumnya ketika kuda C4 kemudian H6, harusnya lebih baik jalan kuda ke petak F6. Bagaimana RL Chess akan lanjutkan? Mungkin RL Chess akan mendorong pion H6. Nah, teman-teman, itulah kira-kira partainya guys. Gimana menurut kalian? Setelah pertandingan ini ya, maksudnya kan saya challenge lagi Gotham Chess-nya udah ngilang. Apa komentar kalian teman-teman? Kita ngobrol di sana. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Setelah video ini bakal ada kejutan lagi. Saya mengalahkan Grandmaster top Rusia, mantan juara Eropa. Bisa tebak siapa? Jadi main 3 menit itu nggak asal menang waktu doang ya, juga ada taktik yang brilian di sini. Kenapa Grandmaster dunia pada main di format 3 menit? Ya karena kalau format 10 menit banyak cheaternya, dan kalau 3 menit emang rata-rata disukai oleh para pecatur top dunia.